Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas terkait interaktif pembelajaran hadis arba'in pertama, yaitu tentang niat. Di slide selanjutnya terdapat daftar isi. Di bagian pertama ada tujuan pembelajaran. Terdapat 3 poin penting, yaitu pertama, dapat menuliskan hadis arba'in tentang niat. Yang kedua, dapat membaca hadis arba'in yang pertama tentang niat. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan mengenai isi hadis arba'in pertama tentang niat. Bagian kedua, saya akan memberikan materi atau pembahasan mengenai hadis arba'in. Dan bagian ketiga atau terakhir akan kuis. Di slide selanjutnya, saya akan membahas terkait hadis arba'in. Hadis arba'in adalah kumpulan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pengertian arba'in sendiri secara bahasa artinya 40. Secara istilah, hadis arba'in Nawawi adalah kumpulan hadis sahih yang disusun dalam kitab kecil berisi 42 hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam yang mencakup segala urusan kebutuhan umat muslim di dunia dan di akhirat. Lafaz hadis pertama yaitu berbunyi An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Pesan yang dikandung atau yang terkandung pada hadis ini terdapat 4 poin, yaitu pentingnya niat, kewajiban hijrah, bersikap ikhlas, dan ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pesan yang terkandung di dalam hadis arba'in pertama. Pertama, ada pentingnya niat. Niat sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena tujuannya sebagai pembeda antara ibadah satu dengan yang lain, atau suatu ibadah dengan yang bukan ibadah, atau adat, atau budaya. Seseorang akan mendapatkan apa sesuai dengan yang dia niatkan. Juga, niat itu tidak dilafazkan karena tempatnya berada di dalam hati. Yang kedua, kewajiban hijrah. Hukum hijrah sendiri adalah wajib. Kenapa? Karena bagi muslim yang tidak bisa menampakkan agamanya di negeri kafir, Islamnya tidak sempurna jika ia tidak menampakkan keislamannya dengan berhijrah. Slide selanjutnya, bersikap ikhlas. Hadis arba'in pertama ini juga mengandung pesan ikhlas, di mana seorang mukmin harus ikhlas dalam bekerja dan beribadah, sehingga akan mendapatkan pahala dan kesuksesan dunia. Yang terakhir, berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis arba'in yang pertama ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang bermanfaat dan bertujuan baik akan menjadi ibadah ketika dilakukan dengan niat ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan kuis. Pertanyaannya, ada 3 pertanyaan yang saya dapat simpulkan untuk pembahasan dari hadis arba'in yang pertama. Pertama, berapakah jumlah hadis arba'in? Opsi pertama ada 40, yang kedua ada 43, dan yang terakhir ada 42. Jawabannya adalah 42. Mengenai apa hadis arba'in pertama? Itu adalah pertanyaan kedua. Yang pertama opsinya membahas pentingnya niat, yang kedua membahas pentingnya kesadaran, dan yang ketiga membahas pentingnya taubat. Jawaban yang benar adalah
Opsi pertama yaitu membahas pentingnya niat. Yang terakhir, siapa yang memuat hadis arba'in? Yang pertama ada Imam Bukhari, 2 Imam Nawawi, 3 Imam Muslim. Jawaban yang benar adalah Imam An-Nawawi. Selanjutnya, slide-nya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan, dan juga apabila ada kekurangan mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.